Sotihotu Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan saya Marianto sebagai guru agama Buddha di Kota Jambi. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kita jumpa dalam rangka Mutiara Iman. Semoga tidak bosan-bosannya pemirsa dimanapun. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menteladani murid-murid Sang Buddha. Buddha bisa menjadi sebuah guru yang luar biasa, itu ternyata memiliki murid-murid utama yang bisa dijadikan sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Ada 74 murid utama Sang Buddha yang terdiri dari 60 pria dan 24 wanita. Tetapi pada kesempatan ini mudah-mudahan waktunya cukup singkat dan padat, saya bisa menjelaskan 10 murid utama Sang Buddha. Murid yang pertama adalah Sariputra. Biasanya kalau pemirsa melihat altar Buddha, di kanan kiri Buddha Rupang itu ada Rupang yang berdiri. Yang sebelah kanan itu dikenal dengan murid Sang Buddha yang bernama Sariputra, sebelah kiri dikenal dengan nama Moggallana. Dikatakan Sariputra, Sariputra ini adalah anak dari seorang Brahmana dengan istrinya yang bernama Rupasari. Makanya sebenarnya nama Sariputra itu Upatissa, nama kecilnya. Tetapi karena sering di India itu menggunakan marga ibu, makanya dikenal dengan istilah Sariputra, anak dari Sari. Sariputra dari kecil memang sudah memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Dia umur 16 tahun itu bisa menguasai banyak hal. Sariputra, nanti ini saya langsung dengan murid utamanya adalah Moggallana, ya. Moggallana adalah teman kecil juga dari Sariputra, dikenal dengan nama Monggali, sedangkan dia adalah anak dari seorang ibu Brahmana yang dikenal dengan Monggali. Akhirnya dikenal Kolita, ya, dari Kolita akhirnya dikenal dengan istilah nama Moggallana. Sariputra itu terkenal di dalam kebijaksanaan, sedangkan Moggallana terkenal dalam apinya, spiritualnya, di dalam magicnya lah kalau bahasa yang tren saat ini. Sariputra dan Moggallana menjadi murid Sang Buddha ketika mendengar, ya, khotbah dari syair yang diucapkan oleh murid Sang Buddha, 5 murid yang paling kecil, Asaji, itu berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena adanya sebab. Mendengar kata ini, Sariputra langsung mengetahui dan tembus mencapai sebuah kebijaksanaan tingkat cucian pertama. Dia cari Moggallana sebagai temannya dan bertemu dengan Sang Buddha dan minta ditapis untuk menjadi muridnya. Waktu Magha Puja, bulan Magha Puja, Sang Buddha mengumumkan 2 murid utamanya, yaitu Sariputra dan Moggallana. Sariputra yang terkenal karena kebijaksanaannya, dan Moggala yang terkenal akan kesaktiannya. Buddha pernah mengatakan bahwa kalau punya putra dan putri, didiklah seperti Sariputra dan Moggallana. Pesan di sini untuk bisa menteladani bahwa kepandaian itu harus dididik dari kecil. Bapak Ibu pemirsa dimanapun, ketika menentukan di mana anak Bapak Ibu sekolah, tanpa disadari sesungguhnya Bapak Ibu juga telah menteladani dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak Bapak Ibu. Tidak basi ngasal sekolah, tapi ketika Bapak Ibu juga ikut berperan, anaknya akan masuk sekolah di mana, tanpa disadari orang tua punya peran. Semoga anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Sariputra
sangat ahli di dalam membabarkan dhamma. Pernah Sang Buddha ketika mengajarkan Abhidhamma di surga Tawatimsa, ketika dia turun, Sariputra juga mengajarkan Abhidhamma kepada 500 pertapa yang saat itu pertapanya ini punya sebuah kebiasaan saat bertapa itu gantung kayak kelelawar. Itu 500 orang dijelaskan dan mencapai tingkat kebijaksanaan. Sariputra dan Moggallana ini mencapai ke tingkat suciannya berbeda. Kalau Moggallana setelah 15 hari menjadi murid Sang Buddha mencapai tingkat kesucian, sedangkan Sariputra mencapai tingkat kesuciannya ketika Buddha membabarkan khotbah di Bukit Nasar, di Bukit Gaguta kepada seorang Brahmana. Sariputra waktu itu juga hadir, baru mencapai tingkat pencerahan. Sariputra meninggal itu 6 bulan sebelum Buddha parinibbana. Tepatnya kalau saat ini kalau Buddha itu meninggalnya di bulan Mei, Sariputra itu meninggalnya di kisaran bulan November atau Oktober. Tepat di usia 84 tahun, justru lebih tua dari umurnya dari Sang Buddha. Sariputra sebelum meninggal itu mengucap sebuah kata yang perlu kita renungkan dan kita pahami, bahwa Sariputra mengatakan kepada waktu itu Cunda sebagai murid Sariputra yang paling dekat, dan Cundalah yang membawa relik dari Sariputra untuk bertemu dengan Sang Buddha dan menyerahkan kepada Sang Buddha. Sariputra mengatakan bahwa selama hampir 40 tahun saya telah berteman, berkumpul sesuatu berkah yang luar biasa, saya bisa bertemu dengan Buddha. Artinya apa? Walaupun Sariputra sebagai murid utama, dia mengatakan bahwa dia merasa berbahagia sekali selama 40 tahun bisa bertemu dengan Buddha. Itu sebuah berkah yang luar biasa. Inilah yang harus bisa kita pahami. Terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Lebih sulit lagi ketika kita sudah terlahir jadi manusia dan mengenal agama Buddha. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk dimanapun pemirsa, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama, untuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mempelajari, memahami, dan mempraktekkan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita akan jumpa kembali di kelanjutan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kembali, kita bertemu kembali, kita lanjutkan. Sariputra ketika akan meninggal dunia itu berpesan kepada, meminta izin dulu kepada Sang Buddha untuk pulang di kampungnya. Dia ingin meninggalnya adalah di kampung halamannya. Ketika dia juga ingin menyadarkan ibunya, karena ibunya ini walaupun anaknya adalah murid utama, dia adalah penghormat atau pemuja Mahabrahma. Akhirnya setelah dengan mendengar ceramah yang sederhana, ibunya menyadari bahwa apa yang dilakukan ternyata belum apa-apa dengan yang sudah dilakukan oleh Sariputra. Sariputra waktu itu tadi sudah saya katakan umurnya 84 tahun, dia mengalami sakit diare yang hebat, tapi dia tetap tahan. Bagaimana dia bertahan? Ketika dia akan meninggal, itu jaga pertama. Jaga pertama itu istilahnya, kalau saat ini di jam 6 sore, itu disebut sebagai jaga pertama. Mulai jam 6 sore, ternyata yang datang itu dewa tingkat rendah menemui
Sariputra dan melakukan penghormatan. Mamanya yang melihat, oh itu siapa yang datang? Oh itu dewa Jatumarajika, 4 maharaja dewa datang melakukan penghormatan kepada Sariputra. Yang kedua itu Dewa Saka yang datang. Yang lanjutnya Dewa Yama yang datang, Dewa Tusita yang datang, dan yang terakhir yaitu Mahabrahma juga melakukan sebuah penghormatan. Akhirnya mamanya menyadari, bahkan Mahabrahma yang selalu dia puja, bahkan dia yang selalu dia lakukan penghormatan, dia belum pernah ketemu, tetapi justru datang menghormati anaknya. Dari saat itulah Ibu Sariputra menjadi pengikut dari Sang Buddha. Akhirnya relik setelah jam 12 malam, tubuh dari Sariputra ini terbakar dengan sendirinya dan reliknya dibawa oleh Junda. Junda dikasihkan kepada Sang Buddha dikasihkan oleh Raja Ajata I dan dibuatkan sebuah stupa. Dan setelah dibuatkan stupa, ketika Raja Asoka dengan bimbingan para biku, relik itu dibuka dan dibagikan lagi ke wihara-wihara tertentu. Akhirnya relik dari Sariputra pun sampai saat ini, mungkin pemirsa Bapak Ibu pernah melihat ada sebuah pameran-pameran itu tentang relik Sariputra. Murid yang kedua adalah Moggallana. Moggallana karena umurnya tidak jauh beda, meninggal 15 hari setelah kematian dari Sariputra. Umurnya juga sama, meninggal di usia 84 tahun. Moggallana sebenarnya ketika dia meninggal, ketika waktu itu Moggallana tinggal di Puah Putih sendiri, dia dengan mata batinnya mengetahui ada perampok, ada orang seorang pembunuh bayaran yang, karena waktu itu sebenarnya Moggallana ini punya kemampuan yang kesaktian yang luar biasa. Ada kelompok Jaina, ya kelompok para petapa ini juga banyak murid-muridnya yang bisa belajar seperti Moggallana, tetapi pamornya, ya, seiring dengan adanya Moggallana, ketika orang-orang itu melakukan hal-hal yang tidak pantas, justru dipatahkan oleh Moggallana, merasa iri, sehingga dia mencari orang-orang yang mungkin kurang baik dalam perilaku, dia bayar bagaimana supaya untuk membunuh Moggallana. Hari pertama Moggallana dengan kemampuannya menyadari bahwa ada perampok, ada pembunuh, dia menghilang karena dengan kesaktiannya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam hari, hanya Moggallana menyadari bahwa kenapa bisa orang-orang ini tetap datang ingin membunuh. Sebenarnya Moggallana bukan tidak mau melawan, tetapi justru Moggallana menghindar supaya orang-orang ini jangan sampai terjerumus dengan sebuah perbuatan yang buruk yang akan dapat mencelakai mereka. Tetapi di hari yang ketujuh mereka datang, Moggallana menyadari di hari ketujuh ini kesaktiannya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik karena didorong oleh sebuah karma buruk yang pernah dilakukan itu berbuah. Ternyata dalam kehidupan yang lampau, Moggallana ini pernah melakukan sebuah kesalahan. Dia membunuh ayahnya sendiri. Waktu itu ayahnya yang mengalami cacat mata, sehingga dia tidak bisa, ya, dan didorong oleh istrinya, dia melakukan sebuah kejahatan. Baik, kita akan close dulu Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan masih tentang Moggallana. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Jumpa kembali, kita lanjutkan tentang Moggallana. Akhirnya Moggallana karena tekanan karma buruk yang begitu hebat, akhirnya bisa dilakukan ya dibunuh. Tetapi dengan sisa-sisa kemampuan, dia terbangkit, dia satukan dirinya karena dipotong menjadi 7 bagian dalam cerita itu sendiri. Dengan kekuatan batinnya dia menemui Sang Buddha. Dia katakan, ucapkan juga terima kasih sebagai telah memberikan sebuah pengetahuan yang luar biasa yang bisa dia capai saat itu, dan bersikap anjali dan sudah menyatakan bahwa sudah waktunya dia meninggal. Tubuhnya muncul api dan terbakar. Relik dari Moggallana ini agak istimewa karena warnanya, kalau relik-relik pada umumnya itu ada putih, merah hati, atau mungkin emas, tapi Moggallana berwarna hitam, berwarna seperti cincau, gelap. Itu relik dari Moggallana. Perlu untuk kita renungkan, untuk sebagai teladan. Walaupun kita saat ini hanya bisa membahas tentang 2 murid utama Sang Buddha, sebenarnya saya menginginkan mudah-mudahan di kemudian hari kita akan bisa lanjut tentang murid-murid Sang Buddha yang lainnya. Moggallana ini melakukan perbuatan jahat yang begitu luar biasa pun dia harus tetap menerima. Sesaktian dari Moggallana ini setara dengan Sang Buddha. Tetapi ketika karma buruk sudah datang, kesaktian ini tidak bisa melindungi dirinya. Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun, banyak orang yang menginginkan, saya ingin sakti supaya A, B, C, D. Saya ingin punya kemampuan ini supaya saya bisa mempermudah. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika karma baik sudah tidak mendukung, kesaktian pun juga tidak bisa melindungi diri kita. Apa yang bisa jadikan teladan? Dari cerita 2 murid utama Sang Buddha itu, perbuatan baik itu harus kita tanamkan pada diri kita, karena perbuatan baik inilah yang akan melindungi kita. Perbuatan baik inilah yang akan menuntun kita ke arah sebuah proses yang akan lebih baik. Sekali lagi, perbuatan baik itu bisa kita lakukan melalui ucapan, melalui pikiran, dan melalui sebuah tindakan-tindakan. Apa yang terjadi dengan 2 murid utama Sang Buddha ini sebagai perenungan untuk kita? Moggallana sakti, Sariputra bijaksana. Semuanya juga harus berakhir dengan ya sesuatu yang harus dia tinggalkan. Kita sebagai umat Buddha, walaupun ini yang Sariputra dan Moggallana yang menjadikan sokongan kepada Buddha, sehingga bagaimanapun itu bisa dipatahkan, karena waktu itu sesungguhnya ketika ada ajaran-ajaran lain yang mematahkan, merekalah yang menangani, merekalah yang membuktikan bahwa kebenaran itu benar atau tidak. Ketika Dewadatta melakukan pemecahan belah pada anggota Sangga dengan membawa 500 murid untuk meninggalkan Sangga, ada sebuah peristiwa ya, mungkin ini ternyata perpecahan Sangga itu bukan hanya saat ini, mungkin ya zaman dulu juga, zaman Sang Buddha pernah ada. Sang Buddha mengutus Sariputra dan Moggallana untuk bisa menjemput kembali 500 para biku itu dan menyadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Dewadatta itu salah. Murid utama yang sangat terkenal itu sebenarnya cukup banyak, tetapi kita bahas pada kesempatan ini 2 tadi, Sariputra dan Moggallana, sebagai teladan kita. Karena dengan apa yang dilakukan oleh Moggallana, apa yang dilakukan oleh Sariputra adalah sebagai bentuk penguatan dari sebuah ajaran Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha mengajar, maka Moggallana dengan kemampuan baktinnya akan memanggil, akan membuktikan apa yang disampaikan Sang Buddha itu benar atau salah. Ketika ada biku yang kurang jelas, Sariputra akan menjelaskan dengan detail. Bagaimana menjelaskan tentang pemahaman tentang Abhidhamma adalah Sariputra. Sariputra dan Moggallana bisa dijadikan sebagai teladan
di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu pernah atau pemirsa dimanapun pernah mendengar ada sekolah-sekolah yang menggunakan nama murid-murid Sang Buddha. Ada nama Sariputra, ada sekolah Moggallana. Ini untuk dijadikan sebagai teladan supaya murid-murid itu sendiri bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh murid Sang Buddha yang utama dalam kebijaksanaan dan yang utama di dalam spiritual. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih punya keinginan sekali lagi ingin belajar tentang kesaktian, boleh dibaca bagaimana Moggallana bisa mendapatkan kesaktiannya itu. Karena dalam kehidupan yang sebelumnya, dalam kehidupannya itu pernah Moggallana itu melakukan sebuah meditasi tentang asubha, yaitu apa? Memperhatikan mayat selama 49 hari. Moggallana ambil mayat, diamati dari sisi kanan, sisi kiri, dari mayat yang utuh sampai mayat yang tinggal kerangka. Akhirnya memiliki sebuah kesaktian yang luar biasa. Itu tidak mudah, tidak hanya sekonyong-konyong dengan belajar langsung bisa sakti, tapi membutuhkan sebuah proses yang panjang. Sariputra juga sama, memiliki kebijaksanaan ini bukan apa hanya langsung ketika dia terjadi jadi Sariputra, tentu tidak. Di dalam kehidupan-kehidupan yang lampaunya, Sariputra ini juga sudah bukan sekali selalu mendampingi Sang Buddha. Ketika Buddha menjadi bodhisattva terlahir, Sariputra juga akan terlahir, juga akan selalu mendampingi ya bodhisattva dengan kebijaksanaannya. Jadi di dalam kehidupan Buddha, Sariputra dan Moggallana itu bukan proses sekonyong-konyong langsung dia muncul, itu tidak, tapi mengalami proses yang cukup panjang. Saat ini yang baik sekali lagi Bapak Ibu dimanapun pemirsa yang berada Kompas TV, dengan berbuat baik, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, manfaatnya sesungguhnya untuk diri kita, untuk sekitar kita, alam akan mendukung kebaikan kita dimanapun kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Dan saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.